Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih. Marilah kita awali segala kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak, Dia selalu menemani kami. Terima kasih juga atas semua Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami setia mendengarkan bisikannya. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami, pengasuh, pendidik, sanak saudara kami, dan teman-teman kami. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini kami selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Rajin membantu di rumah dan ramah dengan teman yang lain. Ya Bapa, utuslah Santo Santa pelindung kami, para malaikat pelindung dan Bunda Maria sendiri, supaya mendampingi kami sepanjang hari ini. Kini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku,
sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita renungkan sejenak bacaan yang baru saja kita dengar bersama. Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali tiba di kubur Yesus. Maria Magdalena menangis dan mengatakan, "Tuhanku diambil orang, dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Ia bahkan mencari tahu di mana jenazah Yesus diletakkan, supaya ia dapat mengambilnya. Maria lupa bahwa Tuhan Yesus adalah milik semua orang. Cintanya kepada Yesus memang sangat manusiawi. Dia belum beranjak ke cinta kasih yang sifatnya ilahi. Maria mewakili gereja yang kadang masih berjalan dalam kegelapan dan mengalami makam kosong. Yesus menyapa Maria Magdalena dengan namanya, Maria. Pada saat itulah ia mengenal Yesus dan menyapanya, Rabuni, artinya guruku. Dialog kecil Yesus dan Maria Magdalena ini menunjukkan cara Tuhan Yesus mencintai dan membuka pikiran Maria untuk mengenalnya. Sayang sekali, Maria masih mengenal Yesus sebatas guru. Perjumpaan dengan sang guru tidak serta-merta disadari oleh Maria Magdalena. Ia masih terbawa atau dalam kondisi manusia lama. Ia tidak mengenali sang guru yang sudah bangkit, sudah membawa hidup yang baru. Manusia lama Maria Magdalena masih menutupi manusia barunya. Ia belum mampu melihat hari baru. Pada akhirnya, perjumpaan dengan Yesus menjadikan Maria Magdalena manusia baru, manusia yang mampu melihat harapan cerah keselamatan masa depan. Ia yang tadinya tidak mengenal Yesus yang bangkit, pada akhirnya menjadi saksi pengalaman perjumpaan dengan sang guru. Maria Magdalena menjadi ikon hidup yang dibarui karena Yesus yang bangkit. Bersyukur dan bersukacita itulah yang membawa kesegaran baru dalam hidup kita. Hidup baru tidak berarti serta-merta meninggalkan hidup lama. Hidup baru berarti melihat hidup lama dengan cara pandang yang baru untuk melangkah pada hari yang akan datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih. Marilah kita awali segala kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak, Dia selalu menemani kami. Terima kasih juga atas semua Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami setia mendengarkan bisikannya. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami, pengasuh, pendidik, sanak saudara kami, dan teman-teman kami. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini kami selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Rajin membantu di rumah, dan ramah dengan teman yang lain. Ya Bapa, utuslah Santo Santa pelindung kami, para malaikat pelindung, dan Bunda Maria sendiri, supaya mendampingi kami sepanjang hari ini. Kini ya Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu,
sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita renungkan sejenak bacaan yang baru saja kita dengar bersama. Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali tiba di kubur Yesus. Maria Magdalena menangis dan mengatakan, "Tuhanku diambil orang, dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Ia bahkan mencari tahu di mana jenazah Yesus diletakkan, supaya ia dapat mengambilnya. Maria lupa bahwa Tuhan Yesus adalah milik semua orang. Cintanya kepada Yesus memang sangat manusiawi. Dia belum beranjak ke cinta kasih yang sifatnya ilahi. Maria mewakili gereja yang kadang masih berjalan dalam kegelapan dan mengalami makam kosong. Yesus menyapa Maria Magdalena dengan namanya, Maria. Pada saat itulah ia mengenal Yesus dan menyapanya, Rabuni, artinya guruku.
Dialog kecil Yesus dan Maria Magdalena ini menunjukkan cara Tuhan Yesus mencintai dan membuka pikiran Maria untuk mengenalnya. Sayang sekali, Maria masih mengenal Yesus sebatas guru. Perjumpaan dengan sang guru tidak serta-merta disadari oleh Maria Magdalena. Ia masih terbawa atau dalam kondisi manusia lama. Ia tidak mengenali sang guru yang sudah bangkit, sudah membawa hidup yang baru. Manusia lama Maria Magdalena masih menutupi manusia barunya. Ia belum mampu melihat hari baru. Pada akhirnya, perjumpaan dengan Yesus menjadikan Maria Magdalena manusia baru, manusia yang mampu melihat harapan cerah keselamatan masa depan. Ia yang tadinya tidak mengenal Yesus yang bangkit, pada akhirnya menjadi saksi pengalaman perjumpaan dengan sang guru. Maria Magdalena menjadi ikon hidup yang dibarui karena Yesus yang bangkit. Bersyukur dan bersukacita itulah yang membawa kesegaran baru dalam hidup kita. Hidup baru tidak berarti serta-merta meninggalkan hidup lama. Hidup baru berarti melihat hidup lama dengan cara pandang yang baru untuk melangkah pada hari yang akan datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.